Jakarta, Istana memastikan Presiden Joko Widodo, Jokowi, tidak terganggu dengan isu pemakzulan. Diketahui sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi. Ya tentu beliau tidak terlalu terganggu dengan wacana ini, ujar Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwipayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Detik News Selasa, 16 Januari 2024. Ari menyebutkan Jokowi tetap bekerja seperti biasa. Sebab, tugas-tugas pemerintah semakin berat terutama di tahun 2024. Banyak hal yang harus diselesaikan oleh Presiden, jadi sama sekali tidak terganggu, lanjut Ari. Terkait wacana pemakzulan, Ari mengatakan penilaian hal itu dikembalikan ke masyarakat. Ia yakin tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih tinggi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat menghargai dan percaya kepada kepemimpinan Presiden, terang Ari. Tidak hanya di lembaga survei, kalau kita lihat Presiden kunjungan kerja ke daerah bagaimana antusiasme masyarakat juga sangat tinggi dalam menyambut Presiden. Dia, masyarakat, juga berdialog dengan Presiden itu menunjukkan bahwa Presiden tetap bekerja untuk kepentingan rakyat, terangnya. Syarat untuk pemakzulan itu harus melewati satu mekanisme 3 lembaga loh. Melewati ujian-ujian politik ya. Ujian politik yang pertama DPR. Dia harus dihadiri 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 DPR. Itu ujian politik pertama. Ujian kedua adalah MK. Tidak serta-merta berlaku karena MK kemudian dilibatkan sebagai lembaga yudikatif. Jadi ujian kedua ini MK. Ujian ketiga MPR lagi gitu. 3/4 MPR harus hadir dan disetujui oleh 2/3. Jadi mekanisme yang ada itu sangat jelas mengatur mengenai pemakzulan dengan syarat yang sangat ketat. Jadi kalau di luar itu adalah tindakan inkonstitusional. Sebelumnya, Mahfud ada menerima kedatangan 22 tokoh dari petisi 100 di kantornya. Mereka datang untuk mengusulkan pemakzulan Presiden Jokowi dari pemilu. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi, kata Mahfud MD saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 9 Januari. Terlibat korupsi, terlibat penyuapan, melakukan penganiayaan berat, atau kejahatan berat, namun atau apa dan sebagainya. Lalu yang keempat, melanggar ideologi negara. Dan yang kelima, melanggar kepantasan ya, melanggar etika. Nah ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya, impeach itu pendakwaan. Itu harus dilakukan oleh minimal 1/3 anggota DPR, dari 575 1/3 berapa? Dari 1/3 ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3 setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa Presiden sudah melanggar? Nanti MK sidang lagi lama. Padahal ini yang menggugat-gugat itu mintanya agar dimakzulkan sebelum pemilu. Pemilu udah kurang 30 hari. Di tingkat DPR aja nggak bakal selesai untuk mencari 1/3 orang yang benar. Belum lagi sidangnya. Dan belum lagi dilihat koalisinya udah lebih dari 1/3 kan yang ada di situ. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai dalam pemakzulan diharuskan ada bukti bahwa Presiden melanggar hukum. Puan mengatakan akan tetap menerima aspirasi itu namun tetap ditanyakan soal urgensinya. Akan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian Presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya kita aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensinya, namun namanya aspirasi kan tetap harus kami terima.